Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok, Bung Karno itu pahlawan apa bukan? Bung Karno itu baik apa buruk? Racetho, Racetho. Pak Harto, ayo. Nggak jelas toh? Nggak jelas. Nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok. Nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta. Maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan? Jadi ditolak komite reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lewat 42, kok repot sih, mek telu lo. Padune rawani depan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae. Kudu reformasi kurang matul itu jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut jenenge di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetho ini. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu. Betul enggak? Yang konvensi-konvensi ngerti dulu, do re mi fa sol ngerti dulu, Arab baku ngerti dulu, Jawa baku ngerti dulu, ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz, mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja, belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Udah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mata, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mada melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan.
Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu nggak ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kok niku rek nyolong gak kondo-kondo. Saiki ketangkep kon njaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku iki. Bagian petua iki biyen iki. Mbok kan pas nyolong kok aku dijipat-jipati titik, gak mobilnya ya knalpot ta apa. Oke, saya kembalikan pada Rusdi. Karena kalau bisa kita kasih sedikit tentang peristiwa ketemunya tokoh-tokoh PKS soal ke kanan, apa yang kita Pak sepertinya? Oh, saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh KPK. Yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah, terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses, karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh Mas. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak Mas? Gampangannya gini deh. Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa itu, boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tijitibeh lah. Mati siji mati kabeh. Buka wanita gak, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau jiko apa mau hundo? Jiko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja. Itu pertimbangan jiko. Kalau hidupmu hanya jiko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan hundo. Hundo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali, dengan segala resikonya. Kalau kamu berani hundo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu. Saya akan ikut kerahkan keamanan untuk, dan saya akan investigasi siapa aja terorisnya, akan saya cari dan sedang saya cari siapa yang menteror kamu. Gitu loh, saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah. Kamu buka yang kamu tahu itu. Bertahap, taktis, strategis. Gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus. Gitu loh. Nah teman-teman sekarang gini, ini kan masih dalam medan perang, kan tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya ya. Apa hundo, apa jiko, aku pokoknya ngerti ini gak kata-kata ngono iku.